Pada tanggal 14 Agustus 1945, para kaum muda mengadakan rapat di Jakarta. Dalam rapat ini, Sultan Syahrir mengumumkan bahwa dia mendapat informasi tentang menyerahnya Jepang pada sekutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memiliki kabar bergembira bagi kalian semua bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saya mendapatkan berita ini dari luar negeri. Maka terjadilah kekosongan kekuasaan di Indonesia. Buku kabar gembira yang Anda sampaikan tadi. Tapi apakah itu kekosongan kekuasaan? Biar saya perjelas bahwa Jepang sudah tidak lagi menguasai negara kita. Namun, sekutu belum saja menguasai Indonesia. Saya mengerti. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana jika kita meminta kepada Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Ya, saya setuju dengan itu karena memang ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baiklah. Rapat pun diakhiri dan mereka pergi ke rumah Soekarno dengan maksud memberitahu Soekarno akan keinginan para kaum muda ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Bu, ada Bung Karno. Oh, Bapak ada. Bapak ada di dalam. Memangnya ada keperluan apa? Ada apa? Begini Bu, ada beberapa hal yang ingin kami bicarakan. Ya sudah, kalau begitu silakan masuk. Saya dengar dari saya ada perihal yang harus dibicarakan. Ini, kami mendapat kabar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Jadi otomatis terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Itu benar dan maksud kami datang ke sini adalah untuk meminta agar segera dilaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mungkin akan saya rundingkan dulu dengan anggota PPKI yang lain. Kami tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Karena ini adalah merupakan waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kalian tidak memikirkan bahaya yang akan kita dapat bila kita senekat itu untuk mempromosikan Indonesia. Jadi itu sekarang Jepang sudah tidak lagi menguasai Indonesia. Untuk apa kita menyia-nyiakan kesempatan ini? Nanti saja setelah kita bicarakan dengan anggota PPKI. Tidak berharap Anda melaksanakan rapat PPKI terlebih dahulu. Karena saya juga takut Jepang akan mengetahui rencana kita dan menghalangi Indonesia untuk merdeka. PPKI merupakan satu-satu cara untuk memerdekakan Indonesia. Tapi kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ada apa ini? Proklamasi Indonesia cepat dilaksanakan. Tapi kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Tidak sebaiknya kita merundingkan dulu secara matang-matang. Tidak ada waktu lagi. Ini saat yang tepat untuk memerdekakan Indonesia. Sebelum bangsa lain datang kembali menguasai negara kita dan menghalangi kita untuk merdeka lagi. Dah, kami akan membicarakan hal ini. Besok kalian silakan datang kembali. Baiklah kalau begitu. Permisi dulu, maaf telah mengganggu. Apa yang sedang sebenarnya terjadi? Mereka bilang Jepang telah mengalah pada sekutu dan mereka ingin kita segera mempromosikan kemerdekaan Indonesia. Apa? Bukankah seharusnya kita adakan dulu sidang PPKI sebelum melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia? Ya, saya juga berpikir seperti itu. Tapi mereka tetap memaksa untuk segera mempromosikan kemerdekaan Indonesia. Lantas apa yang akan kita lakukan sedangkan para kaum muda terus mendesak kita? Kebenaran berita tersebut pun masih diragukan. Bagaimana jika berita itu palsu? Pada malam harinya pukul 24.00 menjelang tanggal 16 Agustus 1945, para kaum muda kembali mengadakan rapat di Cikini dan merencanakan untuk mengasihkan Soekarno bersama Muhammad Hatta. Sekarang apa yang harus kita lakukan sementara para kaum tua enggan mengikuti keinginan kita? Bagaimana jika kita mengasingkan Bung Karno dan Muhammad Hatta keluar Jakarta agar terbebas dari pengaruh Jepang? Tapi kemana ya? Para kaum muda lalu pergi ke rumah Soekarno untuk mengajaknya dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau cari Kang Mas ya? Iya Bu, kebetulan. Tunggu sebentar ya. Ada apa ya? Apa tengah malam begini kalian sudah kemari? Namanya kemana? Kerawang. Kalau kami tidak mau. Maaf Tuan, ini bukan saat yang tepat untuk berdebat. Ini sangat penting. Sudah, kamu cerita dulu. Bu, Iya. Bu, Bapak pamit dulu keluar kota ya?
Apakah saya boleh ikut? Akhir-akhir ini saya merasakan terjadi Stingbok. suatu Mereka hal tiba di mana sebuah orang rumah. Mars Di sana Bung Karno dan Muhammad Hatta terus didesak dengan cara yang kasar. Mereka didesak oleh kaum muda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bung Karno, tunggu apa lagi? Ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Maaf, saya tidak bisa. Tidak bisa bagaimana? Mau menunggu sampai kapan kita untuk merdeka? Hei, kalian ini apa-apaan? Tidak ada kan cara yang lebih halus? Dengar Bu, kami ingin Indonesia cepat merdeka. Ya, saya tahu itu, tapi jalannya tidak seperti ini. Bisa kan kalian rundingkan kembali secara baik-baik? Akhirnya, Fatmawati berhasil membujuk para kaum muda untuk menyelesaikannya secara baik-baik. Di sisi lain, Ahmad Subarjo yang telah mengetahui keadaan dan keberadaan Soekarno, Muhammad Hatta, dan Fatmawati pergi untuk menyelamatkan mereka bersama Sayuti Melik. Ahmad Subarjo dan Sayuti Melik pun datang. Hei kalian, sudahlah lepaskan mereka. Rasanya sangat tidak pantas menahan tokoh nasionalis seperti ini. Gimana bila kita rundingkan ini secara baik-baik? Jadi, bagaimana Bu? Saya akan mempromosikan Indonesia. Ya baguslah, tapi di mana kita akan membuat teks proklamasinya? Jika kita ke rumah Laksamana Maeda di Jakarta, dan teman saya, orang Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Ya, saya juga mendengar bahwa dia adalah perwira tinggi militer. Keamanannya pun bisa... Mereka semua lalu kembali ke Jakarta dan pergi ke rumah Laksamana Maeda. Permisi, Ada apa ya malam-malam Tuhan kembali? Apakah ada masalah? bolehkah kami berbincang di dalam? Oh iya, boleh silakan masuk. Oh iya, jadi apa yang mau dibicarakan? Maaf, mungkin kedatangan kami mengganggu waktu istirahat Tuhan. Kami bermaksud untuk menanyakan apakah kabar menyerang pada sekutu itu benar. Para kaum muda terus mendesak kami untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana menurut Tuhan? Ya bagus, memang ini waktu yang sangat tepat. Ini jika diperbolehkan, kami akan meminjam rumah Tuan. Boleh. Memangnya untuk apa? Rencananya, kami akan membuat naskah proklamasi. Oh, ya silahkan. Mari kita buat teks proklamasinya di ruang makan. Rasanya terlalu banyak orang untuk membuat naskah proklamasi. Sepertinya Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo... Akhirnya, naskah proklamasi selesai dibuat. Sayuti Melik pun mengetik naskah proklamasi beserta perubahannya, yang dimana teks itu akan ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan juga Muhammad Hatta. Nah, sekarang naskah proklamasi telah selesai. Tapi, akan dibacakan di mana naskah proklamasi ini? Bagaimana kalau di lapang Ikada? Tidak, keamanan di situ tidak terjamin. Maaf, saya mengusulkan bagaimana jika di rumah saya? Ya, Akhirnya, itu bagus. proklamasi pun Ya, saya sepakat juga untuk setuju. dibacakan di rumah Insinyur Soekarno. Pada tanggal 17 Agustus 1945 dini hari, semuanya bersiap-siap. Di saat semuanya sedang sibuk, Suhut tiba-tiba datang menghampiri Bung Karno. Permisi Tuan, apa akan diadakan pengibaran bendera? Tentu saja harus, itulah negara kita. Tapi benderanya tidak ada. Apa akan, ya udah, akan saya perintahkan Fatmawati untuk menjahit bendera merah. Tolong panggilkan dia. Baiklah. Ada apa Pak? Mengapa tiba-tiba memanggil? Tolong jahitkan kain merah dan putih untuk menjadikan bendera. Fatmawati pun menjahitkan bendera merah putih dan mereka semua mempersiapkan pengibaran bendera pula. Maaf Bu, apakah acara proklamasi ini sudah bisa dimulai? Ini sudah jam 9.45. Oh iya, mari kita ke depan.
Soekarno pun membacakan pidatonya sebentar dan membacakan naskah proklamasi. Suhud dan Latif pun mengibarkan bendera merah putih yang diiringi lagu Indonesia Raya ciptaan Wedge Rudolf Supratman. Het Wilhelmus. Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top. Onmiddellijk hierna vertrekt de heer Lovink naar het vliegveld Kemayoran om naar Nederland terug te keren. Hij wordt uitgeleide gedaan door de ministers Roem en Anak Agung. De volgende dag hebben velen zich naar hetzelfde vliegveld begeven om president Sukarno te begroeten, die van nu af in Jakarta, zoals Batavia nu heet, zijn zetel zal hebben. 2 Dakota's van de nieuw opgerichte Indonesische luchtvaartmaatschappij hebben de president en zijn gevolg uit Yogyakarta hierheen gebracht. De kinderen van ingenieur Sukarno die met hem uit Jogja meekwamen vertrekken eerder. Na een kort oponthoud begint dan de intocht van de president in de hoofdstad van de Verenigde Staten van Indonesië. Het wordt een triomfale rit van het vliegveld naar het paleis aan het Koningsplein. Op het bordes van het paleis wordt ingenieur Sukarno onder andere opgewacht door Sultan Shahri. In een hartstochtelijke redevoering roept president Sukarno het Indonesische volk op te werken en te strijden voor de nationale eenheid. Dan saudara-saudara sekalian, apa sebab sekarang Sang Sri Warna bisa berkibar di sini? Hak lain tak bukan jalan oleh karena rakyat Indonesia yang 70 miliar ini berjuang mati-matian. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.